Tapi dari kisah riwayat Israiliyat ada. Nah, karena cuma nama, jadi nggak apa-apa diambil. Tidak kita imani, tapi juga tidak kita ingkari. Cuma nama, ya. Maka riwayat Israiliyatnya seperti itu. Dan ketika kita tadi ya dalam bicara masalah kesombongan, bismillah kita berusaha ngembaliin semuanya kepada Allah sampai akhirnya tadi bisa hilang semua kesombongan, nggak ada perasaan pengen dipuji, dikagumi, dimuliakan, dan aslinya semuanya balik lagi kepada Allah. Ya, riwayat Israiliyatnya memang begitu. Ada kisah-kisah yang seperti itu untuk juga jadi pelajaran. Kalau pengen diambil ya udah nggak apa-apa, tapi balik lagi lah. Intinya mah batarul haq wa ghamtun nas, jangan menolak kebenaran dan juga tidak merendahkan orang lain. Ya, takabur itu seperti itu, kesombongan ya. Dan dulu Azazil itu tadi kan diusir dari surganya gara-gara apa? Sombong. Ngerasa aku lebih baik, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan aku dibuatnya dari api, sedangkan dia dibuat dari tanah. Padahal setahu saya tanah kalau api kalau ditimpa pakai tanah teh mati ya, padam gitu ya. Entah kenapa ya namanya pemikirannya iblis ya, ngerasa aku lebih mulia dari api ya, dan dia dari tanah. Maka karena satu kesombongan tergelincir ya, jadi makhluk yang dimurkai. Itu takabur. Dan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarrah. Apa tuh yang mau disombongin? Di hadis yang lain bahkan disebutkan bahwa kesombongan adalah selendangnya Allah. Maksudnya kalau ada satu-satunya zat yang layak untuk sombong ya Allah aja. Kita mah gimana bisa sombong? Ya. Karena belajar ini tidak tafsirannya Al-Ikhlas. Kan kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu yang maha satu. Nah, misalkan ambil contoh Firaun ya. Firaun kan oke, misalkan dia raja, masalahnya di tempat lain ada nggak raja yang lain? Ada. Oh, berarti dia cuma bukan satu-satunya, bukan yang maha satu. Maka gagal syarat ketuhanan yang pertama, karena Firaun kan ngaku-ngaku jadi Tuhan kan. Dua, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Apakah segala sesuatu bergantung kepada Firaun? Enggak. Kebo mau makan nggak usah izin dulu. Kendaraan angkot mau jualan, mau lewat aja, nggak usah izin dulu ke Firaun ya. Nah, kalau misalkan Allah kan segala sesuatu harus dengan izin Allah. Ini saya nggak bisa ngomong kalau nggak Allah izinin. Ibu nggak bisa nyampe sini kalau nggak Allah izinin. Matahari hari ini nggak akan bisa bersinar kalau tidak Allah izinin. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Tiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Firaun anak orang ya. Jadi gagal lagi syarat ketuhanan yang ketiga. Yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, sekufu, setara ya. Makanya kalau misalkan maksudnya kufu tuh kayak gini ya, misalkan ya, masih ada takarannya, masih bisa ada ukurannya. Contoh, ada orang nih, aku kuat banget, kekuatanku setara 1000 orang, tapi kalau misalkan dia lawan 1001 orang, nggak tahu, bisa jadi kalah ya. Tapi kalau masih ada ukurannya, oh dia sekuat 1000 orang, maka tetap berarti dia masih ada kufunya. Karena kalau kita nilai Allah bu, Allah maha kuat. Seberapa kuat? Apakah lebih kuat dari 1 juta orang? Lebih kuat. Apa lebih kuat dari 2 juta orang? Tetap lebih kuat. Atau lebih kuat dari 10 miliar orang? Allah tetap lebih kuat. Jadi gimana ngukur kekuatan Allah? Itu nggak ada kufunya. Nah kayak gitu. Makanya misalkan kita ngelihat ada orang, wih dia beneran kuat loh kok, tenaga dia sekuat 1000 orang. Kalau masih bisa ada takarannya, setakar, oh sekuat 1000 orang, ya berarti masih ada kufu ya. Dia sekufu dengan satu orang itu, sekufu dengan 1000 orang. Allah mah kan nggak bisa diukur bu. Allah maha kaya, duitnya Allah berapa duit kan nggak bisa dihitung ya. Kalau sekaya-kayanya orang di dunia masih keukur, oh kekayaannya berapa triliun. Allah kayaknya bisa diukur? Nggak bisa ya.
Nah, di Al-Ikhlas ada bahasan kayak gitu ya. Dan bahkan dari 4 ayat Al-Ikhlas itu kalau misalkan dia dapat 3 syarat aja, tapi 1 syarat masih gagal, ya tetap aja bukan Tuhan. Ya. Seperti itu, ya. Lanjut, si munta takaburki, dengki, dengki mah gampang. Ciri utamanya SMS. Apa? Syusya melihat orang senang, senang melihat orang syusya. Ini penyakit hati paling menderita karena meletakkan kebahagiaannya di orang lain. Teman kerjanya dipuji, dia mulai kaligata, ya, gatal-gatal. Teman kerjanya dinaikkan jabatan, dia mulai diopname. Teman kerjanya diangkat jadi direktur, dia koma, ya. Ini menderita sekali, meletakkan kebahagiaannya di orang lain. Aduh, gimana atuh? Padahal 7 miliar penduduk bumi pengen menghalangi rezeki untuk ibu dari Allah, nggak akan bisa, pasti nyampe. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Surat 10 Yunus, ya, ayat 107. Kalau Allah mengingat kemudorotan bagi seorang hamba, siapapun mau menghalangi nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi gitu ya, ini aduh, udahlah jangan dengki. Yuk kita harus bisa bahagia ketika orang lain bahagia. Dan kalau saudara kita sedih, yuk kita bisa empati, ikut merasakan. Ya coba, menderita banget nggak? Kita punya nikmat, gak ada orang lain punya nikmat lebih besar dari kita. Masa tiba-tiba kita stres? Ini pernah ada cerita ya, konglomerat orang Indo punya duit ratusan miliar. Pas anaknya nikah, mantunya dimodalin 2 miliar. Ternyata anaknya cerai. Modal yang 2 miliarnya nggak dibalikin. Saking stresnya nggak terima, diopname tuh, Bu. Padahal punten, lah Bapak punya ratusan miliar, Pak. Demi karena sesuatu yang tidak ada, itu bisa sampai sakit itu orang, Masya Allah. Sampai karena sesuatu yang tidak ada, melupakan nikmat lain yang Allah yang masih ada segitu banyaknya. Kan rugi sekali, ya. Tapi ya begitulah, makanya yuk kita masih bisa, ya Allah. Aduh, giginya sakit, alhamdulillah yang sakit 1. Coba yang sakit 8, kan repot, ya. Sakit 1 aja udah cenuh. Ya. Ya itu mah ilmu, ya, Masya Allah. Kalau si Koko ngerasain sakit gigi tetap aja, aduh sakit tuh. Alhamdulillah, ya. Itu dengki, ujub. Waktunya ya, sedikit lagi. Ujub itu ngerasa bangga diri. Dan kadang nggak perlu diucap tapi bisa ujub, ya. Kayak misalkan santri di asrama, dia doang sendirian yang bangun tahajud, sambil sholat bisa ujub itu kalau tidak dijaga. Wahai Allah, lihatlah yang menyembah aku malam ini hanya aku. Itu ya. Padahal yang lain bisa jadi pas dia sebelum bangun udah tahajud duluan, tapi udah tidur lagi, dianya aja baru bangun, ya. Na'udzubillah lah, meskipun tidak diucap. Ya kayak misalnya ngelihat tetangga, ngaco, mending gak pernah ke masjid, terus ngerasa diri ngerasa lebih baik, lebih suci. Itu juga was-was syaitan lah, mesti dihati-hatiin. Terakhir, cidun, cinta dunia. Kata hubbud, kalau bahasa Arabnya ya hubbud dunia. Hubbud cinta atau suka dunia. Berarti suka bumi teh hubbud dunia, ya. Suka bumi, cinta dunia, ya. Hubbud dunia rusukhul khoti'ah. Kecintaan terhadap dunia itu adalah pangkal segala dosa atau pangkal segala musibah. Ada yang nyebut ini ucapan Nabi, ada yang nyebut ini ucapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi nasihatnya bagus. Hubbud dunya rusukhul khoti'ah. Bahwa cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala musibah. Lihatlah, Bu, ya, berapa orang bisa nyampe berantem gara-gara rebutan harta dan yang lain-lain. Makanya kita pernah lihat, ingat terakhir kau pernah bilang cerita lihat bulan purnama. Ibu kalau lihat bulan purnama, Bu, nggak ada yang dengki kan? Ibu jangan lihat ya, cuman saya nih yang boleh lihat bulan ini. Nggak ada. 7 miliar penduduk bumi lihat bulan barengan, semua kebagian, nggak akan sikut-sikutan. Itulah contoh karunia Allah luas. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Udah mas sempit harus sikut-sikutan, sekalinya udah bonyok belum tentu dapat lagi. Namanya juga dunia.
Sok bayangin 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Coba berantem 270 ribu orang kayak gimana? Kemarin cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia ya. Maka ya gitu, karena yang diperebutin sempit, makanya kudu sikut-sikutan. Makanya sederhana, kalau misalkan tadinya kita saudara akur baik-baik saja, atau saudara seiman, atau temenan baik, tahu-tahu berantem, yakin ada dunia nyelip di antara kita. Ini nasihat dari guru kami ya. Bismillah. Adalah aslinya mah dijahat-jahat ini kita sama orang, dizolimi juga, bismillah lah, nggak ada ruginya kalau dari sudut pandang akhiratnya. Gugurin dosa, ninggiin derajat, minta hak boleh, menuntut keadilan boleh, tapi tolonglah jangan sampai ikut kita ya jadi bikin dosa ya, jadi apa, terus menerus berantem dan yang lain-lain. Bismillah ya. Udah istilah itu. Jadi mohon maaf ya, ini baru dapat satu hikmah, tapi nggak apa-apa. Ini bisa sekalian sih, karena 171 tentang hikmah juga, tentang ria juga, dan berikut juga 172-nya. Nanti kita lanjut lagi bahasanya di pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita, silakan dikembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak dari tadi?